Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Masih bersama saya Pak Muflis yang masih setia mendampingi kalian belajar matematika sampai bisa. Insya Allah yakin bisa. 4, 3, 2, 1, close the book. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri di suatu titik. Sasaran video kali ini yaitu untuk siswa SMA kelas 12 IPA. Materi ini termasuk dalam mata pelajaran matematika peminatan. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang definisi. Limit fungsi trigonometri adalah suatu limit fungsi yang memuat fungsi trigonometri. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara, yaitu yang pertama pakai cara substitusi langsung, yang kedua pakai cara faktorisasi, dan yang ketiga pakai cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari cara yang pertama, yaitu cara substitusi langsung. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan nilai limit X mendekati pi per 3 untuk fungsi sin 2X per cos X. Langsung kita jawab. Dengan cara substitusi langsung, maka kita dapatkan bahwa limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X per cos X sama dengan sin 2 kali pi per 3 per cos pi per 3. Artinya nilai pi per 3 langsung dimasukkan ke X nya. Selanjutnya kita hitung. Kalian perlu ingat bahwa pi itu sama saja dengan 180 derajat. Berarti kalau 2 dikali pi dibagi 3 itu sama saja dengan 2 dikali 180 dibagi 3. Jawabannya 120. Kita masukkan di sini. Yang bawah juga begitu, cos pi per 3 sama saja dengan cos 180 dibagi 3 sama dengan cos 60. Kita tulis di sini ya. Selanjutnya kita hitung masing-masing. Sin 120 itu sama saja dengan setengah akar 3 dan cos 60 sama saja dengan setengah. Jadi setengah dicoret setengah kan habis. Nilai akhirnya sama dengan akar 3. Selesai. Ini cara menggunakan substitusi langsung. Gampang bukan? Berikutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menggunakan faktorisasi, cara yang kedua. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan nilai limit X mendekati pi per 2 untuk fungsi 1 min sin X per cos kuadrat X. Untuk menyelesaikan soal limit itu sebenarnya dimulai dengan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Begitu juga untuk soal ini. Kita coba dulu pakai cara substitusi langsung. Dengan cara substitusi langsung, maka kita dapatkan limit X mendekati pi per 2 untuk fungsi 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Jadi X nya langsung diganti dengan pi per 2. Selanjutnya kita hitung sin pi per 2. Sin pi per 2 itu sama saja dengan sin 90 karena pi nya kan 180. 180 dibagi 2 sin 90 dan sin 90 itu nilainya 1. Cos pi per 2. Cos pi per 2 itu sama saja dengan cos 90 dan cos 90 itu nilainya 0. Sehingga kalau kita tulis di sini ini berarti bisa kita tulis 1 min 1 per 0. 1 min 1 0 per 0. 0 per 0 itu namanya nilai tak tentu, belum bisa dijadikan jawaban.
Maka karena cara substitusi langsung tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka kita gunakan cara faktorisasi. Bagaimana caranya? Seperti ini. Dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri, maka diperoleh limit x mendekati pi per 2 untuk fungsi 1 min sin x per cos kuadrat x sama dengan 1 limit x mendekati pi per 2 1 min sin x per 1 min sin kuadrat x. Nah, di sini kalian amati cos kuadrat x berubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Ini menggunakan persamaan trigonometri. Makanya ketika ada materi yang ada hubungannya dengan trigonometri, kalian harus mengingat kembali persamaan-persamaan dari bab trigonometri. Salah satunya persamaannya itu bunyinya seperti ini, bahwa sin kuadrat x kalau ditambah dengan cos kuadrat x itu kan nilainya sama dengan 1. Tentunya kalian sudah paham ya ini ya. Nah, kalau sin kuadrat x nya saya pindah ruas ke kanan, jadinya kan bunyinya seperti ini, cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nah, sifat inilah yang kita gunakan sehingga cos kuadrat x bisa kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Berikutnya kita faktorkan. 1 itu sama kan dengan 1 kuadrat? Ya, berarti ini bisa kita tulis 1 kuadrat min sin kuadrat. Kuadrat dikurangi kuadrat ada bentuk umumnya. Contohnya a kuadrat min b kuadrat. Ini bisa difaktorkan menjadi a min b dikali a plus b. Kita terapkan di 1 kuadrat min sin kuadrat sehingga kita rubah menjadi 1 min sin x dikali 1 plus sin x. Paham ya? Selanjutnya ada yang sama di sini, bisa kita coret 1 min sin x, ini dalam kurung satu kesatuan ya, kita coret dengan 1 min sin x habis. Ibaratnya a dibagi a habis 1, kita tulis di sini. Sehingga bentuk limit fungsinya sekarang menjadi limit x mendekati pi per 2, fungsinya 1 per 1 plus sin x. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung pakai cara substitusi langsung. Masukkan nilai pi per 2 nya ke dalam x, 1 per 1 plus sin pi per 2. Sin pi per 2 sama saja dengan sin 90 derajat ya. Sin 90 itu 1, berarti kan 1 per 1 plus 1 atau sama dengan 1 per 2. Nah, ini namanya nilai pasti, nilai tentu, sudah bisa dikatakan sebagai jawaban gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita ke cara yang ketiga, cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini yang kalian perlu tahu. Contoh soalnya, tentukan nilai limit x mendekati 0 untuk fungsi min 2 dikali sin x kali tan x per x kuadrat. Dengan cara substitusi langsung, maka kita dapatkan seperti ini. Nah, lagi-lagi kita harus mulai dengan cara substitusi langsung dulu untuk menyatakan nilai ini ada jawabannya apa enggak. Kalau ada jawabannya, maka enggak usah pakai cara-cara yang lain, selesai. Tapi kalau belum ada jawabannya, baru kita kembangkan dengan cara-cara lain. Oke, kita jelaskan lagi ya. Dengan cara substitusi langsung, maka kita dapatkan limit x mendekati 0 untuk min 2 sin x tan x per x kuadrat sama dengan, kita masukkan x nya 0, min 2 sin 0 kali tan 0 per 0 kuadrat. Sin 0 itu 0, maka 0 dikali berapapun 0, maka pembilangnya 0, penyebutnya 0 juga. 0 per 0, ternyata jawabannya berupa nilai tak tentu, belum bisa dijadikan jawaban. Karena cara substitusi langsung tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka kita kembangkan menggunakan cara yang lain. Di sini kita gunakan cara menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kalian harus paham dulu apa sih sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini harus dihafalkan ya. Yang pertama berkaitan dengan sin x. Bunyinya seperti ini.
limit X mendekati 0 untuk fungsi X per sin X itu nilainya sama dengan 1. Dibalik juga berlaku, limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Ingat ya, limitnya X mendekati 0, sin X per X atau X per sin X nilainya sama dengan 1. Sifat yang kedua hampir sama, cuma di sini trigonometri yang digunakan bentuknya bentuk tangan. Bunyinya seperti ini. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X per tan X nilainya sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya, limit X mendekati 0 untuk tangan X per X juga sama dengan 1. Sekarang kita gunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal sebelumnya. Pertama, kita ubah dulu bentuk fungsi trigonometrinya. Maka diperoleh limit X mendekati 0 untuk min 2 kali sin X tan X per X kuadrat sama dengan, di sini kita pecah ya, min 2-nya sendiri sin X per X tan X per X. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu masing-masing kita pakai aturan limitnya ya. Sifat limit trigonometri ya, dengan menggunakan sifat limit trigonometri maka diperoleh min 2 dikali 1 dikali 1. Kenapa? Karena limit X mendekati 0 sin X per X. Sesuai kan dengan ini, limit X mendekati 0 sin X per X nilainya sama dengan 1, maka di sini kita tulis sama dengan 1. Begitu juga dengan limit X mendekati 0 untuk fungsi tangen X per X. Sifatnya tadi bunyinya seperti ini. Nah, ini limit X mendekati 0 untuk tangan X per X nilainya juga sama dengan 1. Maka bentuknya berubah menjadi min 2 kali 1 kali 1. Kita hitung, jawabannya min 2. Gampang bukan ternyata? Nah, cukup sekian materi di video kita kali ini. Setelah menyimak pemaparan yang saya berikan tadi, semoga kalian paham. Gimana? Paham ya? Paham. Baik, kita akhiri. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.